Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to continue our discussion about plant and photosynthesis. Part 2. For 8th grade of bilingual class of SMP Islam Kreatif Muhammadiyah, Cianjur. Let's get started. First, I would like to deliver the objective of these lessons. After these topics, you should be able to describe how photosynthesis occur on the plant. Menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tanaman. Next, please look at the picture on the screen. That is sunflower plant atau tanaman biji bunga matahari yang kita kenal. Yang pertemuan terakhir kemarin kita bahas bagian-bagiannya. There are three main components of the plants to photosynthesis. Jadi pekan kemarin kita belajar bahwa ada 4 organ utama dalam tumbuhan, yaitu root, stem, leaf, and flowers. But for photosynthesis process, we only discuss about these 3 main organ of the plant. The first is root atau akar. The second one is stem atau batang, and the third is leaf atau daun. We know that the function of root is absorbing the water and mineral from the soil. Then the stem atau batang is transferring the mineral and water that absorbed by the root. Leaf is the organ of the plant that the most important organ to do photosynthesis. These 3 main organ have a same. Ketiga organ ini memiliki kesamaan, yaitu vascular system atau transport system atau sistem transportasi. What is the same? Apa kesamaannya? Yaitu ada dalam xylem and phloem. Root, stem, and leaf has a xylem and phloem. Dia memiliki xylem dan phloem. What is xylem? Xylem is the vascular system to transport the mineral and water that absorbed by the root. Meanwhile, phloem is the vascular system of the plant to transport the sugar to all of the organ of the plant that made by leaf in photosynthesis. Okay. We are going to discuss how the photosynthesis process occurs on the plant. Please check out the video. I will deliver the amazing process of photosynthesis. Nah, di situ ada beberapa tumbuhan yang berwarna hijau. Kita ingat bahwa salah satu hal yang menyebabkan tumbuhan berwarna hijau adalah zat hijau daun atau biasa kita kenal dengan klorofil. Nah, oke, kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke dalam tanah, di mana dalam tanah ada akar, dan salah satu bagian akar adalah rambut akar. Nah, yang biru-biru ini adalah ilustrasi dari air yang diserap oleh akar melalui rambut akar. Setelah diserap, air diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang, salah satunya ada ke daun. Nah, daun juga berfungsi untuk menyerap light energy atau energi dari matahari, atau secara ringkas menyerap cahaya matahari. Itu diserap untuk proses fotosintesis. Oke. Nah, lapisan paling atas dari daun adalah upper epidermis. Di dalam upper epidermis terdapat lamina. Lamina merupakan sebuah lapisan yang menyebabkan daun terlihat berkilau ketika disinari oleh matahari. Di situ ada petiole. Mungkin petiole itu adalah percabangan dari ranting yang menuju ke daun.
Oke. Large surface area for trapping sunlight. Jadi semakin lebar ukuran daun, maka semakin banyak cahaya matahari yang dapat ditangkap kemudian diserap oleh daun. Baik, kita masuk ke bagian dalam daun. Nah, di sini ada bagian atas disebut dengan upper layer, di mana yang oranye ini adalah sebuah lubang sebetulnya yang disebut dengan stoma. Kemudian di bawah juga ada lapisan paling bawah disebut dengan lower layer, lapisan paling bawah juga dilengkapi dengan stoma atau gerbang keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di sini di bawah upper layer ada palisade layer, digambarkan berbentuk kotak-kotak seperti ini. Dalam palisade layer terdapat chloroplast. Sementara di bawah palisade layer terdapat spongy layer, atau bahasa Indonesianya adalah jaringan bunga karang. Di jaringan bunga karang ini terdapat banyak ruang untuk oksigen dan karbon dioksida. Jadi kita lanjutkan videonya. Silakan diperhatikan. Nah, itu upper layer dan lower layernya. Itu palisade layer. Di dalam palisade layer terdapat sebuah tempat yang disebut dengan chloroplast. Chloroplast itu sebuah tempat, di dalamnya terdapat klorofil. Nah, itu chloroplast contains chlorophyll. Di bawah palisade layer ada spongy layer yang disusun dengan agak renggang. Susunan agak renggang ini nantinya diisi oleh udara. Oke, di situ ada tubes, ada tabung. Ingat, the vascular system atau transport system juga berupa, kita umpamakan sebuah tabung. Nah, tabung tersebut transporting the absorbed water into leaves. Jadi mentransportasikan air yang diserap ke dalam daun. Berarti tabung yang berwarna merah tadi tiada lain adalah xylem. Oke, tiada lain adalah xilem. Nah, xilem menghantarkan air yang diserap oleh akar ke dalam daun, lebih tepatnya ke daerah spongy layer. Kemudian, two guard cell atau stomata itu membuka diri supaya karbon dioksida bisa masuk. Nah, berarti sudah ada dua komponen yang masuk ke dalam daun, yaitu H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida masuk. Kemudian air dan karbon dioksida tadi masuk ke dalam palisade layer. Kita ingat bahwa di dalam palisade layer terdapat chloroplast. Nah, air dan karbon dioksidanya masuk lagi ke dalam kamar yang disebut dengan chloroplast. Air dan karbon dioksida berkumpul. Setelah itu, di dalam chloroplast, air dan karbon dioksida disinari oleh cahaya matahari. Kenapa harus disinari oleh cahaya matahari? Nanti akan ada reaksi kimia di dalam chloroplast yang menyebabkan karbon dioksida dan air berubah menjadi oksigen dan glukos. Jadi tadi yang masuk adalah karbon dioksida dan air, kemudian disinari oleh sinar matahari, setelah itu berubah menjadi oksigen dan glukos. Nah, oksigen dan glukos yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu keluar lagi dari palisade layer. Untuk glukos itu nanti berperan sebagai nutrien atau nutrisi atau makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, glukos diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui sebuah tabung seperti yang ditampilkan di sini. Kita ingat bahwa tabung yang berfungsi untuk mengalirkan sugar atau nutrien atau food dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah phloem. Jadi hasil fotosintesis berupa glukosa itu dialirkan melalui phloem. Sementara
oksigen atau O2 itu keluar lagi dari daun melalui stomata. Nah, setelah keluar dari daun, maka oksigen dimanfaatkan oleh seluruh hewan untuk bernafas. Nah, glukos atau foodnya diedarkan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. We have watched and learned about the process of photosynthesis that occur in the leaf. Kita sudah dengarkan proses dari fotosintesis yang terjadi di dalam daun, di mana proses fotosintesis membutuhkan pertama H2O atau air, yang kedua CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga adalah cahaya matahari. Itu yang dibutuhkan. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkannya adalah glukos atau gula sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah oksigen sebagai bahan baku bagi manusia dan hewan lainnya untuk bernafas. Seperti itu untuk proses fotosintesis. Okay, for this session, for this lesson about the process of photosynthesis is the end of part 2. So the plants and photosynthesis topics has been end. We will continue our lesson to the next topics. I will close this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.